Saya izin tutup kameranya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, bisa dikonfirmasi apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat? Kalau tidak ada konfirmasi, saya belum mulai. Dapat terlihat dan terdengar, Pak. Oke, baik. Makasih ya sudah dikonfirmasi. Oke, kita mulai saja kalau begitu. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi tentang penguat sinyal kecilnya. Sedikit lagi waktu hari Kamis pekan terakhir sebelum libur, kita sudah sampai di sini waktu itu. Nah, hari ini kita coba lanjutkan sedikit, kemudian kita pindah ke rangkaian penguat yang bertingkat. Karena untuk bisa memahami rangkaian penguat yang bertingkat, maka bagian terakhir dari pertemuan waktu itu kita mesti ulang dan detilkan sedikit gitu ya. Kemarin kayaknya sudah didiskusikan tapi belum detil sekali. Baik, terakhir kemarin kita sudah tahu bagaimana kita memiliki rangkaian penguat sinyal kecil yang sudah komplit ya, sudah ada eh, sinyal inputnya sudah ada. Nah, seperti contoh gambar ini gitu ya, sudah ada sinyal inputnya, kemudian sudah ada kopling kapasitor, ada bypass, dan ini penguatnya nih, gitu ya. Ini penguatnya. Kemudian kita sudah bisa membuat dia menjadi rangkaian ekuivalen AC dengan modelnya model V. Dari situ kemarin kita bisa simpulkan tahapan-tahapannya gitu ya. Rangkaian ekuivalen AC katanya short semua kopling dan bypass kapasitornya, kemudian nolkan semua sumber DC, itu digroundkan, kemudian si transistor kita rubah menjadi model V atau model T. Terakhir baru kita bisa cari berapa RE aksen gitu ya dan RC kecil. Dari situ kita bisa dapatkan berapa penguatannya. Untuk rangkaian ekuivalen DC-nya sudah nggak masalah deh ya. Waktu itu kita sudah panjang lebar mendiskusikan mungkin 3 kali pertemuan bagaimana rangkaian ekuivalen DC yang tujuannya kita ingin mencari IE besar ya. IE besar, dari IE besar kita dapatkan RE aksen kecil yang nilainya 25 milivolt per IE besar. Begitu ya, terakhir kita diskusikan itu, nanti dilihat-lihat lagi. Nah ini eh, saya ingin mengulang saja, kita punya rangkaian seperti ini. Ini adalah sinyal inputnya, ini adalah rang, eh, apa kapasitor koplingnya, ini kapasitor kopling, ini kapasitor bypass. Rangkaian penguatnya sendiri yang ini nih, yang ini ya. Yang ini adalah rangkaian penguat pembagi tegangan gitu, rangkaian pembagi. Nah, di gambarnya ini nih, gambar DC-nya ya, gambar DC-nya seperti itu. Kita dapatkan penguat pembagi tegangan. Seperti ini, dari situ kita bisa dapatkan rangkaian DC, eh, parameter-parameter DC-nya ya, untuk mencari titik key, dapat tegangan basis, dapat tegangan emitor, dari tegangan emitor di sini dapat IE. Dari IE nanti akan kita pakai untuk mencari RE aksen kecil. Sementara ini sebenarnya kita peroleh nilai IE dan VCE untuk mencari titik key, gitu ya. Kita sudah kerjakan itu. Lalu rangkaian ekuivalen AC-nya seperti ini. Jadi semua kapasitor di bypass ini dijadikan langsung saja, ini langsung, kemudian eh, ini digroundkan, VCC ini digroundkan gitu ya. Maka kita peroleh gambar seperti ini dengan mengganti transistornya dengan model. Modelnya yang kita pilih adalah model V gitu. Model V itu akhirnya kita dapatkan gambar ini. Hmm. R1 dari basis ke ground karena sekarang VCC-nya kita groundkan. R1 dari basis, ini basis ke ground. R2 dari basis, ini basis ke ground satunya. Ini basis, satunya lagi ke ground. Lalu ada RE aksen, ini dia, ini adalah model V-nya. Kemudian RC, RC dari kolektor ke ground. Ini kolektornya RC dari kolektor ke ground. RL, LR dari kolektor ke ground.
dari kolektor yang ini ke ground. Begitu ya. Dari sini kita bisa dapatkan RE aksen kemarin 25 milivolt dibagi IE. IE-nya dapat dari yang ini. Tuh, dapat dari situ yang rangkaian ekuivalen DC lalu kita dapatkan RE aksen. Dari RE aksen maka tugas kita berikutnya adalah mencari penguatan. Kan gitu ya terakhir kemarin. Penguatannya seperti ini. Jadi eh, gambar rangkaian tadi tuh kalau kita rubah jadi seperti ini, sesungguhnya kan outputnya ada di sini nih, di kolektor RL. L itu load, beban gitu ya. Maka outputnya tuh ada di sini, Vout-nya. Sehingga saya ingin tahu sebenarnya tegangan di Vout itu berapa kali besarnya terhadap tegangan input. Nah, ini yang dilihat adalah tegangan AC-nya, sehingga rangkaiannya adalah rangkaian ekuivalen AC. Sama yang tadi ya, sama. Dari sini, terakhir kemarin kita bisa tahu bahwa penguatannya adalah RC dibagi RE aksen. RC itu adalah eh, resistor kolektor AC, di mana kita punya RC besar dan RL. Ini diparalelkan, kita dapatnya RC dibagi dengan RE aksen. RE aksen sudah ya, sudah kita tahu RE aksen itu 25 milivolt per IE. Nah, terakhir kemarin sampai di sini, saya ingatnya gitu ya. Kita bisa tahu berapa besar penguatan tegangan dari penguat sinyal kecil yang kita peroleh. Caranya tadi kita rubah dia menjadi rangkaian ekuivalen AC, dicari RC-nya. Kalau RC-nya dapat, maka penguatannya dapat RC dibagi RE aksen. Begitu ya, terakhir sampai di situ. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya mudah-mudahan kemarin sudah dilihat-lihat lagi ya, bagaimana saya menghitung penguatan penguatan sebuah penguat sinyal kecil. eh, jadi cari RC-nya. RC-nya itu kelihatan. RC-nya itu adalah paralel ini dengan ini, gitu ya. Kalau dibuat rangkaian ekuivalen AC-nya kan ini RC R kolektor dengan R beban diparalelkan dapat nilainya ini. Sementara RE aksen kita sudah punya tadi 25 milivolt dibagi IE-nya. Nah, inilah penguatannya nih. Penguatannya sebesar ini. Jadi kalau inputnya 2 milivolt, maka outputnya ya 2 milivolt dikali 117 gambarnya ini. Itu ya. Jadi kita bisa tahu berapa tegangan output setelah kita hitung berapa penguatannya. Penguatannya dapat ini, outputnya tegangannya nih. Sefase tidak sefase ya. Jadi kalau digambar nanti antara tegangan input dengan tegangan output itu beda fase. Dan penguatannya tegangannya naik sebesar 117 kali. Begitu ya. Itu bagaimana kita bisa tahu besarnya tegangan output dengan melibatkan penguatan tegangan AC, di mana penguatan tegangan AC adalah R kolektor AC dibagi R emitor aksen, RE aksen. R kolektornya sendiri adalah R kolektor ini yang DC dan RL. Sementara RE aksen biasa ya 25 milivolt dibagi IE. IE. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Hmm. Hmm. Nanti dicoba lagi ya, dikerjakan pelan-pelan. Diurut satu-satu, cobain deh ini gitu ya. Cobain ini tanpa melihat solusinya, cobakan kerjakan sendiri. Dapat nggak ya 2, 3, 4 milivolt gitu. Dari mulai rangkaian ekuivalen DC-nya, kemudian rangkaian ekuivalen AC, sampai terakhir kamu bisa dapatkan Vout-nya adalah 2, 3, 4 milivolt. Kalau ketemu maka kamu udah uh, paham tuh ya. Dicoba ya nanti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada satu bagian yang kemarin belum didiskusikan ketika saya eh, menyatakan Vout adalah penguatan dikali Vin. Vin-nya itu diambil yang dari sini gitu ya. 2 milivolt gitu. Ini adalah Vin, 2 milivolt. Padahal kalau kita mau lebih detail lagi, yang sampai menjadi sinyal input di basis sini
Kalau idealnya kan 2 milivolt gitu ya, tapi sesungguhnya jangan-jangan tidak 2 milivolt yang sampai di sini gitu ya. Yang sampai di sini ternyata tidak tidak seutuhnya 2 milivolt karena ternyata eh, si tegangannya input ini mengalami pengurangan karena adanya rangkaian pembagi tegangan. Seperti apa rangkaian pembagi tegangannya? Seperti ini nih. Jadi si 2 milivolt kan tadi di sini ya. Padahal untuk bisa masuk sebagai input, dia harus melewati tahapan seperti ini nih. Jadi seandainya saya punya sinyal generator dengan memiliki tahanan dalam sinyal generatornya, kasih nama RG itu. Kalau di rangkaian tadi RG-nya 0. Ini nggak ada nih RG-nya nih. Idealnya 0 gitu ya. Harusnya ada gitu. Impedansi output kan harusnya idealnya 0. Nah, padahal bisa jadi ada gitu. Maka sekarang kita melibatkan tahanan di sinyal generatornya yang kita kasih nama RG. Setelah ada RG, maka rangkaian saya di titik ini nih, di titik input ini jadi seperti ini. Bahwa saya punya RG dan punya namanya impedansi input dari penguat saya. Impedansi input penguat saya dengan RG ini membuat dia menjadi sebuah pembagi tegangan. Kamu lihat kan ini sebenarnya pembagi tegangan gitu ya. Kalau seandainya saya berdirikan tegak, gambarnya dia jadi gini nih. Ada sumber, kemudian ada RG, ada ini RG, ini impedansi input, ini sinyal sumbernya. Nah, tegangan di situ kan tidak seutuhnya eh, sinyal input jadinya gitu. Jadi ini sinyal inputnya nih, gambar ini saya berdirikan tegak gitu. Saya punya RG, saya punya impedansi input yang ini. Tegangan ini yang akan menjadi input bagi penguat kita. Harusnya tegangan ini nilainya sama dengan tegangan yang berasal dari sinyal generator. Tapi RG dengan impedansi input sepertinya membentuk sebuah pembagi tegangan. Lihat aja gitu ya. Nah, tegangan ini nih, tegangan di titik ini sama dengan tegangan di sini. Nah, idealnya ini sama dengan dia, tapi karena dia membagi tegangan, maka tegangan di sini yang kemudian kita sebenarnya sebagai tegangan input penguat kita, nilainya tidak seutuhnya gitu. Kamu lihat deh tuh. Ini adalah rumus pembagi tegangan nih, di mana kita harus memperhitungkan impedansi input penguatnya. Impedansi input penguatnya tuh ada ini, ada R1 dari dia, ada R2 dari dia, ada RE aksen. Nah, tiga ini kalau diparalelkan membentuk impedansi input. Jadi seperti ini. Itu. Satu, dua, tiga. Kalau diparalelkan menjadi impedansi input. Nilainya itu harusnya besar sekali. Harusnya nilainya besar. Kalau nilainya besar, kamu bisa lihat deh. RG-nya harusnya kecil gitu ya. Kalau ini kecil, ini besar sekali, maka tegangan input yang ada di sini itu akan sama nilainya dengan tegangan dari sinyal generator ini. Gitu. Jadi ini sesungguhnya nilai tegangan input yang nantinya dikuatkan oleh penguat kita. Tidak seperti yang tadi tuh, tidak 2 milivolt, tapi ternyata eh, mungkin 2 milivolt kurang dikit gitu. Ya, karena saya mempertimbangkan tahanan dalam sinyal generator yang kita sebutnya RG. Dengan demikian, saya harus mempertimbangkan impedansi input penguat saya, di mana impedansi input itu ada R1, R2, dan beta R aksen. R1, R2, dan beta R aksen di sini. Ya, tiga ini nilainya diwakili oleh impedansi input. Harusnya impedansi input ini besar sekali. Kalau impedansi input besar, RG-nya kecil, maka tegangan input yang ada di sini itu akan sama dengan tegangan yang dikeluarkan oleh sinyal generator. Ini harusnya besar sekali, ini harusnya kecil sekali, idealnya gitu ya. Dengan demikian, kamu harus memperhatikan nilai R1, R2 gitu. Harusnya cukup besar gitu ya, karena dia akan kita paralelkan yang akan memberi kontribusi
impedansi input pada penguat kita. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi ada parameter baru namanya impedansi input, di mana impedansi input ternyata nanti mempengaruhi nilai tegangan input yang akan dikuatkan. Tidak seutuhnya dari sinyal generator, tapi akan berubah sedikit tergantung pada berapa besarnya ini yang harusnya kecil sekali dan tergantung pada besarnya impedansi input yang harusnya idealnya besar sekali. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan. Ini contohnya nih. Ini rangkaian yang biasa seperti tadi, sebenarnya, gitu ya. Ini rangkaian biasa seperti tadi, tapi sekarang saya mempertimbangkan ada tahanan dalam dari sinyal generator. Kalau di soal yang sebelumnya kan tidak ada nih. Nah ini nih. Nah ini kan nggak ada RG-nya, gitu ya. RG-nya nggak ada. Saya langsung aja penguatannya. Sekarang saya pertimbangkan tuh RG-nya. RG-nya saya pertimbangkan sehingga sinyal input yang 2 milivolt ini jangan-jangan tidak seutuhnya 2 milivolt yang akan dikuatkan oleh penguat kita. Kita cari dulu gitu ya. Apa iya sampai 2 milivolt? Kalau penguatannya mungkin akan sama tetap. Penguatannya bisa jadi 117. Lalu dikali 2 milivolt dapat 234 milivolt. Tapi jangan-jangan yang dikuatkan tidak 2 milivolt lagi gitu. Karena sekarang kita melibatkan si RG-nya, tahanan dalam dari sinyal generator. Baik ya, kita lihat pengerjaannya. Jadi ini tanya berapa outputnya nih. Sama seperti tadi, kayaknya soalnya sama dengan yang tadi deh. Ini ya, sama dengan ini, tapi sekarang ada RG-nya. Kalau tadi kita dapat 234 milivolt, kalau sekarang saya dapatnya berapa ya gitu. Gitu ya. Eh, kirain ada pekerjaannya. Nah, ini kamu harus cari dulu eh aduh, susah ngerjainnya nih kalau nggak di kampus ya. Jadi kita harus cari dulu eh kayaknya kalau RE aksennya sama ya. RE aksennya sama 25 milivolt dibagi IE. IE-nya tadi 1,1. Jadi dapat deh. Reaksinya sama dengan yang tadi. Yang harus kita cari sekarang adalah impedansi input basis, yaitu paralel R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta RE aksen. Tuh, ini cari nih 10 kilo paralel dengan 2,2 kilo paralel dengan beta RE aksen. Beta RE aksen betanya 300 kali RE aksen. RE aksennya kalau nggak salah tadi 22,7 ya. 22,7. Hmm, ini 22,7 nih. Nah, ini cari. Kemudian nanti VIN-nya kita hitung. VIN-nya adalah 2 milivolt dikali dengan impedansi input. Basis dihitung nih ya. Ini saya nggak tahu hitungnya berapa. Eh, Z kasih nama gitu ya. Z jadi dikali Z dibagi 600 tambah Z. Tuh. Cari deh. Ini harusnya nilainya lebih kecil dari 2 milivolt. Misalnya 1,7 milivolt. Ini misal ya, nanti dicek lagi. Dengan demikian, VOUT-nya akan 117 dikali 1,7. Jadi nilainya lebih kecil dari 234 milivolt yang tadi gitu ya. Nah, ini ketika kita mempertimbangkan RG, maka outputnya pasti lebih kecil dari yang tadi. Kalau yang tadi kan 234 nih, yang ini. Nah, ini 234 karena kita sudah hitung karena kita tidak melibatkan RG gitu ya. Setelah saya melibatkan RG, ternyata nilainya tegangan inputnya tidak 2 milivolt lagi, mungkin sebesar ini.
penguatannya tetap, maka kita dapatkan Vout yang lebih kecil. Begitu ya eh, contoh soalnya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Atau yang ingin disampaikan silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Tapi kamu dengarkan kan ya? Jangan-jangan lagi nggak dengerin nih. Saya nggak ada respon begini, jadi takut saya ngomong sendirian aja gitu ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, ada ada apa? Ada eh, metode lain yang kita sebutnya sebagai swarm amplifier. Swarm amplifier itu adalah memperbesar nilai RE aksen. Jadi, yang tadi kita kan punya RE aksen tuh, yang sesungguhnya nanti akan membuat impedansi input besar. Kalau impedansi input besar dengan harapan ini nih, kalau impedansi input besar, kan idealnya impedansi input tuh besar sekali. Kalau impedansi input besar, maka tegangan ini akan seutuhnya sampai di sini. Atau gambar ini nih, tegangan input kita akan seutuhnya dikuatkan oleh transistor kita. Kalau seandainya impedansi inputnya besar. Jadi saya ingin memperbesar impedansi input gitu. Karena ternyata impedansi input itu ada komponen ini nih, beta RE aksen. Sehingga saya ingin memperbesar RE aksennya. Caranya gimana? Saya tambahkan RE di sini gitu. Tadi kan ini nggak ada. Yang ada ini saja gitu. Kalau ini di bypass, ini hilang. Nah, kalau ini di bypass, sekarang saya masih punya ini gitu. Sehingga saya akan mendapatkan RE aksen yang dari rumus 25 milivolt per IE ditambah RE yang memang kita pasang sengaja gitu. Yang gunanya untuk memperbesar impedansi input. Dengan begitu, impedansi input kita tambah besar. Tambah besar karena saya secara langsung memberikan nilai RE pada rangkaian. Dengan begitu, penguatan saya, impedansi inputnya besar, maka sinyal input ini akan eh, sampai seutuhnya di sini. Pak, kan penguatannya RC per RE aksen. Iya, penguatan tadi kita ingat ya, penguatan itu adalah RC per RE aksen. Kalau begitu penguatannya jadi turun dong, Pak. Iya, ingat ya tadi penguatan itu adalah RC dibagi RE aksen. Kalau seandainya RE aksennya membesar, maka penguatan saya turun. Iya, penguatannya turun, tapi ini membuat rangkaian kita lebih stabil, gitu ya. Rangkaiannya lebih stabil karena RE kita sekarang tidak hanya RE aksen yang beneran tergantung beta. RE kita beneran punya RE sendiri yang nilainya tidak tergantung beta. Sehingga penguatan kita relatif lebih stabil dalam kasus ini. Gitu ya. Ini yang kemudian kita sebutnya sebagai swarm amplifier di mana penguat kita sepertinya diberi bobot gitu loh, diberi beban lebih berat dengan menambahkan RE di sini. Dengan menambahkan RE di sini, sehingga penguatannya jadi lebih kecil, tapi impedansi input membesar, sinyal input yang dikuatkan lebih mendekati aslinya, rangkaiannya lebih stabil, walaupun penguatannya lebih kecil. Begitu ya, itu informasi tentang swarm amplifier. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini eh, perhitungan detailnya ya. Perhitungan detailnya, jadi penguatan saya sekarang, tadinya kan penguatan kita tuh adalah RC per RE aksen gitu ya. Tapi karena sekarang ada RE, maka penguatan kita menjadi RC dibagi RE saja. Karena eh, si RE ini jauh lebih besar dari RE aksen. Jadi lebih stabil gitu ya untuk pendekatannya. Sehingga saya boleh katakan berapa penguatan saya? Penguatan saya adalah RC dibagi RE. Berapa impedansi inputnya? Impedansi inputnya sekarang jadi beta RE. Sementara tadi impedansi inputnya adalah beta RE aksen. Yang ini loh. Mana ya? Nih.
Kita kan punya beta RE aksen. Ini adalah impedansi input basis berubah menjadi beta RE saja. Sementara penguatannya, yang ini tadi, yang RC per E reaksen berubah menjadi RC per RE saja. Karena RE-nya nggak perlu dihitung lagi. Sekarang RE-nya kelihatan kok di rangkaian ini nih, gitu. Gitu ya. Jadi jauh lebih mudah sebenarnya ketika ada swarm amplifier, kita bisa langsung lihat berapa RE-nya, terus langsung aja. Penguatannya adalah RC per RE. Kira-kira begitu ya. Memang penguatannya turun, tapi dia lebih stabil. Kemudian impedansi inputnya membesar, lebih baik tentu saja. eh, Juga mengurangi noise ya ketika sinyal-sinyalnya besar. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini akhir dari bab 8 yang kemarin sebenarnya belum sampai tuntas ya. Eh, Sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya sebelum saya pindah ke diskusi berikutnya ke bab 9 cerita tentang rangkaian penguat yang bertingkat. Jadi di rangkaian penguat sinyal kecil ini yang ingin saya tambahkan adalah saya punya impedansi input gitu, di mana impedansi input itu eh, melibatkan resistor-resistor yang ada di basis. Ya, ada R1, ada R2, ada beta RE aksen. Itu akan menjadi impedansi input yang nanti menjadi acuan kita ketika eh, kita ingin melihat lebih detail tegangan input yang yang akan dikuatkan itu apakah seutuhnya berasal dari sinyal generator atau sinyal dari generator tapi berkurang dikit gitu ya karena ada pembagi tegangan yang disebabkan oleh RG dan impedansi input. Nah, ini ada soal di bab 8 eh, untuk soal nomor 823 dan 825 dikerjakan ya eh, untuk pelatihan kamu. Percaya deh kalau seandainya kamu bisa mengerjakan soal 823 dan 825 mudah-mudahan sih UTS-nya bisa gitu ya. Ini dikerjakan ya nanti hari Kamis yang akan datang dikumpulkan. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ini sepertinya halaman terakhir di sisa pertemuan minggu lalu. Nah, hari ini saya ingin lanjutkan eh, diskusinya tentang penguat bertingkat. Saya ganti filenya dulu. Baik ya. Hmm. Kelihatannya rangkaiannya jadi lebih rumit, tapi sepertinya kalau kita cermati dengan lebih telaten ya, eh, tidak semengerikan itu sebenarnya gitu ya. Jadi ini adalah eh, bab yang bercerita tentang rangkaian penguat bertingkat. Jadi rangkaian kita akan bertingkat. Bertingkat itu berarti lebih dari satu penguat, eh, misalnya dua atau tiga gitu. Lalu bagaimana kita menghitung penguatannya, bagaimana kita bisa menghitung tegangan output yang dihasilkan, gitu ya. Baik, kita lihat pelan-pelan ya. Rangkaiannya common collector, common base, bisa saja seperti itu ya. Tapi kita lihat satu-satu dulu. Nah, ini nih, ini adalah eh, rangkaian penguat bertingkatnya. Kalau kamu lihat di sini ada dua transistor, Q1 dan Q2, yang sebenarnya rangkaiannya sama. Kalau kita perhatikan yang Q1 saja misalnya. Ini saya udah kasih garis putus-putus warna hijau gitu ya. Garis putus-putus warna hijau ini adalah penguat yang pertama dengan sinyal inputnya berasal dari sinyal generator, ada RG gitu ya. Jadi penguat sesungguhnya yang ini saja sebenarnya. Yang ini saja, ini adalah penguat pertama. Lalu di sebelahnya ada penguat kedua. Ya, penguat kedua yang rangkaiannya persis sama dengan penguat pertama,
eh, bias membagi tegangan, terakhir kita dapatkan outputnya di sini. Ini sinyal inputnya masuk lalu ke basis seperti biasa gitu ya. Ke basis lalu dikuatkan oleh penguat sinyal pertama. Outputnya ada di kolektor. Dari kolektor ini kemudian dia outputnya menjadi input bagi penguat yang kedua. Ini penguat keduanya, output dari penguat pertama menjadi input bagi penguat kedua, digandeng oleh kapasitor. Biasanya dari sini kan RL gitu ya, karena beban, tapi sekarang bebannya digantikan oleh penguat berikutnya. Nah, dia menjadi input, si Vout ini menjadi input bagi penguat berikutnya, dikuatkan dengan cara yang sama, akhirnya didapatkan Vout. Nah, ini yang kemudian kita sebutnya sebagai penguat bertingkat, cascading gitu ya. Cascading atau multi-stage amplifier. Jadi, ada dua tingkat penguatan. Berapa nilai penguatannya biasanya dikalikan saja. Jadi kalau penguat pertama penguatannya 10 kali, penguat kedua penguatannya 2 kali, penguatan totalnya ya 20 kali gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Mana gambar yang nggak ada? Jadi gini, gambar yang besarnya gini. Kalau saya punya, oh, mana ya? Sini deh. Saya punya sinyal input di sini, itu. Kemudian saya kuatkan penguat satu, lalu saya kuatkan lagi penguat dua gitu ya. Ini V-outnya. Nah, penguat satu misalnya 10 kali, penguat dua 2 kali gitu. Maka penguatan totalnya nanti adalah 10 kali 2 jadi 20 kali gitu saja. Nah, berapa penguatan pertama kamu bisa hitung kan? Tadi sudah kita cari tahu bagaimana menghitung penguatan pada sebuah amplifier. Penguatan kedua cari lagi sama metodenya. Itu ya mencari penguatannya, tinggal masing-masing kita cari total penguatannya dapat gitu. Jadi bukan hal yang baru ketika kita bicara penguat bertingkat, sama saja dengan penguat-penguat yang sebelumnya, hanya saja sekarang kamu kerjanya lebih banyak aja gitu ya. Penguat satu bisa dong dihitung berapa penguatannya, cari RC, RC-nya ini, lalu RE aksennya nanti bisa dapat. Penguat kedua juga ada RC, lalu ada RL, kemudian dicari apa RE aksennya, penguatannya dapat. Jadi penguatan masing-masing penguatnya sama, RC dibagi RR aksen gitu ya, RC kecil dibagi RE aksen. Penguatannya tetap sama. Kita kan tahu kemarin tadi ya, penguatan itu adalah RC dibagi R aksen. Kan kita tahu ini gitu ya. Tinggal barangkali yang berubah adalah kalau RE aksennya kayaknya nggak berubah nih. Rangkaian ini kamu bisa tahu RE aksen. Yang berubah adalah RC. RC-nya kalau yang ini RC-nya jelas. RC-nya adalah paralel antara ini dengan ini. Saya bisa dapatkan RC untuk penguat yang kedua. Kalau penguat yang pertama RC-nya mana ya? RL RC ini yang mana ya? Karena saya hanya punya ini, RL-nya mana gitu ya. Nah, itu mungkin jadi tantangan sendiri ketika si penguat pertama ini melihat penguat yang ini sebagai sebuah beban gitu. Sebagai sebuah RL bagi dia. Bagi Q1, penguat ini adalah beban RL. RL-nya apa? RL-nya adalah impedansi input dari rangkaian penguat kedua. Jadi kamu harus cari impedansi input rangkaian Q2 itu adalah RC, RL-nya si eh, penguat satu. Begitu ya. Karena saya butuh ini nih. Padahal si RC kan tadi begitu. Katanya RC adalah RC adalah RC besar paralel dengan RL. Gitu ya. Tanyanya kan gitu. RL yang ini, kalau penguat yang kedua jelas ada ini Pak. RC-nya ini dapat. Tapi yang penguat pertama RC-nya ada Pak. Ini. RL-nya yang mana ya kan gitu ya. Bagi dia RL-nya mana? Bagi Q1 RL-nya adalah ini nih keseluruhan. Yang mana Pak kalau gitu? Impedansi input gitu ya. Jadi RL yang ini tuh
bagi Q1, RL-nya adalah impedansi input rangkaian Q2. Impedansi input gimana caranya? Tadi sudah, ya, waktu kita tutup file yang sebelumnya tadi, kita sudah bisa tahu mencari impedansi input. Baik, ini detailnya nih. Ini adalah rangkaian penguat pertama, ini adalah rangkaian penguat kedua. Jadi rangkaian penguat pertama itu dia akan melihat ada RC dan ada impedansi input dari rangkaian penguat kedua. Sementara rangkaian penguat kedua dia punya RC dan RL. Nah ini nih RL-nya dia nih. RL-nya si impedansi. Si penguat pertama RL-nya tuh yang ini. Sehingga saya harus cari tahu berapa penguatannya. Penguatan sinyal pertama adalah RC paralel dengan impedansi input yang ini tapi ya, bukan yang ini. Dibagi area aksen. Sementara penguatan yang kedua adalah ini paralel dengan dia dibagi area aksen. Gitu. Rumusnya tetap sama seperti yang tadi, seperti yang tadi saya sampaikan. Penguatan adalah RC dibagi RE aksen. Tinggal sekarang RC kecil yang mana, RE aksen mana. Di rangkaian penguat yang pertama, RC kecilnya adalah ini paralel dengan dia. Ini dibagi RE aksen. Sementara penguat yang kedua, RC-nya adalah ini paralel dengan ini. Ini dibagi RE aksen. Sehingga dari situ saya bisa dapatkan penguatan totalnya adalah penguatan pertama dikali penguatan kedua. Bisa nggak nyari penguatannya? Bisa. Kan kelihatan semua tadi RC-nya ada, RL-nya ada. Paling kita harus mencari impedansi input. Impedansi input tadi baru saja ditutup filenya ya. Impedansi input adalah paralel paralel ini dan RE aksen. Dalam gambar ini paralel antara R1, R2 dan beta RE aksen. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya, eh, saya punya pembagi apa penguat dua tingkat, penguat satu, penguat dua. Penguat satu, penguat dua seperti ini. Bentar, ini ya. Jadi penguatnya ada dua tingkat, penguat satu dan penguat dua seperti ini. Kebetulan rangkanya sama-sama pembagi tegangan. Ini juga pembagi tegangan, gitu. Eh, di suam nggak disuam karena tidak ada RE di sini. Lalu dari rangkaian ekuivalen DC, kebetulan rangkaian sama ya, 10, 10, 3,6, 3,6, 2,2, 2,2, 1 kilo, 1 kilo. Enak nih kan. Betanya juga sama, jadi IE-nya sama, 1,1 miliampere. Lalu RE aksennya sama, 22,7. Ini RE aksennya 22,7, yang ini RE aksennya 22,7. Maka saya ingin mencari impedansi input eh, basis gitu ya, impedansi input atau impedansi input seluruhnya aja langsung gitu ya. Impedansi input seluruhnya adalah R1, oh yang ini nih. Ini paralel dengan ini, paralel dengan beta RE aksen. Betanya 100, beta RE aksen tuh yang ini, beta RE aksen ini. Eh, 100 kali ini ya, ini adalah impedansi input basis paralel dengan 10 dan 2,2 kilo. Paralel antara ini dengan ini diparalelkan juga dengan 2,7. Dapat 1 kilo ohm. 1 kilo ohm adalah impedansi input basis. Kalau di gambar yang AC-nya impedansi input yang ini. Ini dapatnya nilainya 1 kilo ohm. Sehingga itu saya paralelkan dia dengan dia. Gitu ya. Ini nih 1 kilo ohm saya paralelkan dengan dia. Eh, mana? 1 kilo ohm mana? Tadi 1 kilo ohm paralel dengan RC ya. RC-nya 3,6 dapat 783 ohm. Ini adalah RC. Maka saya dapatkan penguatan pertama RC dibagi R aksen nilainya
eh, 34,5. Nanti penguatan kedua dengan cara yang sama saya paralelkan ini paralel dengan ini ya, eh, dapatnya ini, maka penguatan yang kedua adalah 117 standar. Ini penguatan pertama, ini penguatan kedua, maka penguatan totalnya adalah ini kali ini. Atau satu-satu dan dikuatkan satu dulu, baru dikuatkan dua. Jadi dikuatkan yang ini penguatan totalnya nih, 4037. Sehingga PO-nya adalah penguatan total dikali tegangan inputnya. Tegangan inputnya kok hanya 0,625 ya gitu ya. Padahal di sini 1 milivolt. Kok cuman sampainya 0,625 di sini. Nah, itu berkaitan dengan tadi ya, eh, ada pembagi tegangan karena saya melibatkan RG nih, VIN-nya tuh tidak seutuhnya eh, tidak seutuhnya 1 milivolt yang sampai, tapi dia menjadi 0,625. Yang tadi tuh yang ini loh. Hmm. Jadi kalau saya gambar urang tuh, hmm, ini ada RG, terus ada gitu. Ini RG, ini VIN, nah ini Z-in gitu ya. Di sininya nih, jadi sinyal yang di sini tuh tidak seutuhnya sama dengan di sini. Jadi sinyal yang sampai di sini tidak 1 milivolt lagi, tapi berkurang karena ada pembagi tegangan antara RG ini dengan impedansi input. Impedansi inputnya tadi 1 kilo ohm. Jadi ini adalah eh, pembagi tegangan antara 600 ohm si RG dengan impedansi input 1 kilogram, 1 kilo ohm. Makanya tegangannya dropnya banyak gitu. 0,625. Inilah yang akan dikuatkan oleh penguatan kita yang totalnya adalah 117 dikali 34,5. Nilainya ini 4037 dikali 0,625 dapatnya 2,52 volt. Nah, itu kira-kira bagaimana mengerjakan penguatan tegangan yang bertingkat ya, yang bertingkat. eh, kita hitung satu-satu penguatannya. Lalu eh, yang menjadi perhatian penting adalah impedansi input nanti ada dua, gitu ya. Mungkin ya agak hati-hatinya di situ. Bahwa saya punya impedansi input yang dia punya impedansi inputnya ini. Impedansi input ini nggak masalah. Ini akan dipakai untuk mencari sinyal input sesungguhnya berapa, pembagi tegangan antara RG dengan impedansi input yang ini. Lalu impedansi input yang kedua ini menjadi RL bagi Q1 gitu. Inilah RL-nya Q1. Siapa? Impedansi input Q2. Itu menjadi RL-nya Q1. Mana sih ini nih? Hmm. Hmm. Ini RL-nya tuh ada apa? Ada mana sih tadi? Oh ini. Ada 1 kilo dengan 3,6 gitu ya. Ini adalah eh, apa RL-nya si im, si transistor yang pertama. Lalu dia diparalelkan dengan RC yang nilainya 3,6 ini. Jadi ini paralel dengan impedansi input yang 1 kilo ohm ini. Itu ya. Baik, sampai di sini ada mau tanya contoh soal ini. Tolong dipelajari lagi contoh soal ini ya. Diikuti tahapannya satu persatu pelan-pelan. Kalau perlu kamu kerjakan ulang sendiri gitu atau minta asistennya untuk didetilkan lagi mengerjakannya pelan-pelan satu-satu. Karena eh, kalau ini bisa berarti ya udah nggak ada masalah dengan amplifier transistor gitu. Ya, kamu udah benar-benar menguasai bagaimana transistor dipakai untuk penguat. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Kayak mau Hmm, pertanyaan kecil aja boleh nggak Pak? Yang mungkin boleh, kayak boleh. buat yang RE aksen itu kan
dia kan nilainya 2,7 ya Pak ya. Nah tapi ada kemungkinan nggak Pak dia bakal ganti nilai jadi yang apa namanya 23,6. Soalnya kalau saya search di ini di Google itu tuh nilainya tuh bisa aja ada yang berbeda sedikit Pak. Itu boleh diperjelas nggak ya Pak ya kenapa bisa ada yang berbeda gitu? Oh ini nih yang 22,7 ini. Iya untuk nilai yang RE aksen. Ini. Ini ya. Iya Pak. Maksudnya berbeda dengan tadi berapa? 23. 23,6. Oh, di di apa dikerjakannya beda gitu ya, dapatnya 23,6 gitu ya. Iya Pak. Oh, kemungkinan besar dia anggap ininya ideal nih. Anggap ininya ideal nih. Jadi kemungkinan besar IE-nya tidak 1,1 dapatnya karena eh, kan ada VBE. Kamu kan mencari tegangan di sini. Untuk mencari 22,7 ini kan kita harus mencari IE dulu. Nah, IE-nya itu asumsinya ada tegangan 0,7 volt dari basis emitor yang ini. Mungkin yang dikerjakan di situ VBE-nya 0 gitu. Sehingga IE-nya tidak dapat 1,1. Jadi kan ini 1,8 nih lah. 1,8 langsung eh, ini adalah gini. Jadi VB 1,8 tegangan di sini. Karena pembagi tegangan R1 dengan R2 dapat di sini 1,8. Lalu saya cari berapa tegangan di sini. Tegangan di sini adalah 1,8 dikurangi 0,7. Tegangan basis emitor dapat 1,1 volt di sini. Ini. Dari situ 1,1 volt dibagi 1 kilo ohm dapat 1,1 miliampere IE. Dari situ 25 volt dibagi 1,1 dapat 22,7. Nah, mungkin yang dikerjakan kamu eh, ini dianggap ideal nih si dioda basis emitor. Jadi langsung tegangannya VB, jadi tegangan yang ini kan di sini, sini tuh 1,8, tegangan di sini tetap 1,8 gitu. Sehingga IE-nya adalah 1,8 dibagi 1 kilo, dapatnya 1,8 miliampere. Nah, coba deh dihitung. RE-nya adalah 25 milivolt dibagi 1,8 miliampere. Tapi lebih lebih kecil lagi ya RE aksennya harusnya ya. Ya peluangnya sih begitu. Kalau seandainya saya anggap ini ideal nih, tegangan basis emitor di sini ideal, sehingga tegangan di sini akan sama dengan tegangan di sini. Nah, peluangnya itu PE-nya sama dengan VB, tapi harusnya kalau seperti itu menurut perhitungan kita kan 25 mil volt per IE. IE-nya lebih besar, harusnya RE aksennya lebih kecil ya. Kamu dapatnya 23,6. Mungkin emang saya yang salah ngitung kali Pak ya. Iya, nggak tahu. Tapi kalau Saya cek beda ulang. beda tuh peluangnya adalah ini dianggap nol nih, tegangan basis Oh. emitor. Sehingga tegangan 1,8 yang ini sama dengan tegangan di sini. Ini kan tidak nih, VE-nya 1,1 kurang 0,7 dari sini ke sini gitu, karena pendekatan kedua. Begitu ya kira-kira. Atau dicek lagi deh, Oh. jangan-jangan betanya tapi nggak sih nggak ngaruh betanya. Baik, terima kasih Ya, Pak. mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? 23,6. 25 milivolt per 1,8. Tidak ada? Nah, itu kira-kira urutannya ya. Ketika saya punya penguat bertingkat, eh, memang kelihatannya agak rumit ya. Saya sih berharap tidak sampai ujiannya tidak keluar yang penguatan bertingkat. Cuman saya khawatir aja keluar gitu. Karena kemarin disepakatinya UTS-nya sampai penguat bertingkat. Eh, nanti deh saya pastikan hari Kamis yang akan datang ya. Tapi sebenarnya tidak ada hal yang baru gitu. Kamu kan sudah bisa menghitung berapa penguatan yang ini, berapa penguatan yang ini gitu ya, masing-masing sendiri-sendiri. Nah, tinggal terus digandeng saja sebenarnya gitu ya. Kalau kamu bisa dapat yang satu ini, maka yang satu berikutnya harusnya juga tetap bisa.
Cuman memang pekerjaannya jadi lebih banyak aja gitu ya. Terus rangkaiannya jadi kelihatannya lebih rumit aja gitu. Padahal eh, sesuatu yang sama tapi diulang kan gitu. Ini kan rangkaiannya sama persis tapi diulang gitu. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini penguatan yang lain. Jadi, kadang-kadang kita menguatkan eh, punya beban yang besar. Bebannya misalnya 270 ohm. Kan besar ini karena resistansinya kecil. Yang sudah-sudah kan bebannya, lihat nih, 10 kilo gitu ya. 10 kilo kan beban yang ringan-ringan saja karena arusnya jadi kecil ya, 10 kilo. Tapi begitu saya punya beban 270 ohm, maka arusnya kan besar. Kalau arusnya besar, maka kita bilang ini adalah beban yang besar gitu. Apa iya kita bisa langsung masukkan si 270 ohm itu langsung ke sini gitu, ke kolektor. Kalau langsung ke kolektor, maka nanti kamu bisa bayangkan deh RC dengan RL kalau di paralel, kalau ini jauh lebih kecil, maka nilainya jadi kecil, ikut yang kecil gitu. RC paralel RL. Padahal RC paralel RL itu adalah penguatan gitu. Kalau ini kecil, penguatannya jadi kecil. Kan ini. Nah ini nih. RC itu nanti kita pakai untuk menghitung penguatan. RC dibagi RL aksen. Kalau RC-nya kecil, maka penguatannya jadi kecil. Kenapa dia bisa kecil? Karena salah satu RL-nya kecil sekali, hanya 200 ohm gitu. Ini kan 10 kilo. 10 kilo dengan 3,6 nah hasilnya nih. Tapi kalau 3,6 paralel dengan 10 dengan 200 ohm, maka resistansi kolektornya jadi kecil. Kalau RC-nya kecil, penguatannya jadi kecil. Dengan kata lain, dia akan eh, turun tegangan outputnya gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika saya eh, punya beban yang besar. Beban besar berarti R-nya kecil. Nah, ini apa boleh langsung dipasang ke kolektor? Ternyata ada triknya. Pasang aja ke apa yang namanya eh, common emitter amplifier gitu. Jadi tidak langsung dipasangi RL, tapi saya pasangi sedikit transistor untuk meletakkan beban saya. Tadinya kan nggak ada ini. Kedua nggak ada ya. Langsung gitu loh. Perhatikan ini deh. Maaf. Nih, yang ini saja lihat. Dari kolektor langsung cerut gitu ke RL. Ya, kalau ininya 10 kilo nggak apa-apa. Tapi kalau di sini 200 ohm mulai bermasalah. Maka terus kita kasih penyangga. Kasih penyangga eh, common emitter amplifier di sini, di mana outputnya kita ambil di emitter. Gitu. Sementara common emitter itu tidak akan merubah fase, penguatannya juga nggak berubah gitu. Jadi eh, nggak masalah ketika saya punya beban yang besar atau R yang kecil, kita pasangin saja common emitter seperti ini. Nah itu kemudian jadi salah satu trik agar eh, apa penguatan kita tidak drop gitu ya, penguatan kita tidak. Ini hanya tricky saja. Nah, salah satu contoh yang orang kerjakan adalah apa yang namanya Darlington Darlington pair gitu ya, pasangan Darlington. Jadi kita punya dua transistor yang dipasang seperti ini. Kayaknya kamu udah coba kali ya di praktikum. Ada Q1, Q2 yang dipasangnya gandeng sini. Jadi di titik ini tetap kolektor, karena ini kolektor, jadi ini tetap kolektor, ini tetap basis, dan ini tetap emitor gitu. Hanya saja sekarang betanya jadi dua. Jadi beta saya sekarang menjadi beta satu kali beta 2. Jadi betanya jauh lebih besar. Nah, ini kemudian kita sebutnya pasangan Darlington. Perhitungannya sama saja, sisanya gitu ya. Kalau seandainya kita disodori penguat dengan rangkaian pasangan Darlington, menyelesaikannya jadi rumit nggak? Enggak. Hanya rubah saja betanya menjadi beta satu kali beta 2, sisanya sama gitu. Jadi nggak usah panik ketika rangkaiannya seperti ini misalnya. Waduh, apalagi nih gitu ya. Ini kan pasangan Darlington gitu ya. Pasangan Darlington di mana sama seperti transistor biasa saja. Eh, hanya sekarang Q1
punya beta sendiri, Q2 punya sendiri, sehingga betanya menjadi beta 1 kali beta 2 dah gitu. Lainnya sama semua mengerjakannya. Tegangan di sini adalah berapa? Eh, 10 volt misalnya gitu ya. Karena ini pembagi tegangan 10 kilo, 20 kilo, 15 jadi sepertiganya, eh, apa 2/3-nya 10. Kemudian tegangan di sini adalah biasanya kurangi 0,7, sekarang jadi dikurangi 1,4 karena ada dua transistor, ada dua VBE, ini 1,4. Dapat deh tegangan di sini 10 dikurangi 1,4 lalu dibagi ini dapat IE. Udah dapat IE, dapat apa? Kalau IE dapat, maka kita dapat RE aksen nanti gitu ya. Dapat RE aksen, dapat penguatan dan lain-lain. Jadi eh, tidak ada hal yang ada sih hal yang baru, tapi tidak signifikan berubah gitu loh. Ya rumusannya hanya sedikit saja beta kita menjadi beta 1 kali beta 2 itu sisanya sama. Ya paling ya VBE-nya sekarang jadi ada dua, tadinya 0,7 sekarang menjadi 1,4. Sisanya sama ya. Ini kerjakannya sisanya sama. Begitu tentang pasangan Darlington. Jadi maksud saya mungkin saja saya punya rangkaian seperti mana ya? Yang sederhana, aduh, nggak ada yang yang penguat biasa ya di gambar tapi mungkin saja saya punya ini loh apa penguat biasa ini. Jadi saya punya ini ya, bentar, jelek gambarnya ya. Nah gini, ini adalah mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah eh, pasangan Darlingtonnya gitu ya. Yang sebenarnya sama saja dengan rangkaian biasa yang kalau seandainya kamu sudah sering lihat adalah yang seperti ini. Nah, sama seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja gitu ya. Ini dengan ini sebenarnya sama saja. Hanya sekarang saya transistornya yang tadinya satu, sekarang saya jadi pasangnya dua gitu. Pasangnya dua dengan mengganti transistor satu tadi dengan Darlington seperti ini. Jadi dua. Sisanya sama. Hanya betanya sekarang jadi dua kali. Kemudian VBE-nya tadinya 0,7 jadi 1,4 karena ada dua transistor 0,7 dan 0,7. Gitu ya. Eh, tentang bersamaan tentang rangkaian pasangan Darlington. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Nah, ini eh, salah satu contoh penguat yang komplit ya. Barangkali kamu bisa bisa apa? Bisa coba latihan gitu ya. Nanti dengan asistennya. Sebetulnya ini ada seperti mencari itu, loh, mencari apa? Mencari kesalahan gitu. Cuman mungkin saya tidak akan detilkan ya. Jadi ini eh, adalah rangkaian penguat yang komplit. Ini penguat pertama, ini penguat kedua, itu tapi ini penguatnya adalah common emitter beda dengan tadi. Karena saya nggak dapatkan si C-nya. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada. Sepertinya ini bagian terakhir ya. Jadi yang ingin saya sampaikan tentang eh,
penguat cascading, penguat bertingkat adalah saya punya penguatan yang mungkin saja bertingkat. Penguat pertama punya penguatan misalnya 10 kali, penguat kedua punya penguatan 2 kali, maka penguatan totalnya adalah penguatan pertama dikali penguatan kedua. Contohnya ini, gitu ya. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah menghitung masing-masing sendiri-sendiri penguatannya. Berapa Pak penguatannya? Penguatannya adalah RC dibagi RE aksen. Nah, tinggal pada masing-masing itu dicari mana RL-nya, mana RC-nya gitu ya. Mana RE aksennya. Kalau RE aksen bisa dicari. RE aksen adalah 25 milivolt dibagi arus emitor. Arus emitor masing-masing bisa dihitung nih, arus emitor DC. Kamu copot-copotin aja kapasitornya dapat masing-masing IE. Dari IE dapat RE aksen. Yang menantang adalah mencari RC. Mencari RC yang paling ujung saja dulu yang dimulai. Yang paling ujung saja dulu RC adalah RC kecil ya. Ini adalah paralel RC besar dan RL. Ini dia. Ini paralel dengan ini. Dapat RC, maka penguatannya adalah RC dibagi reaktan. Yang menantang adalah ketika saya harus mencari RC-nya penguat yang di depan gitu. Saya cuma punya ini, Pak. Maka saya harus cari RL-nya yang mana. RL-nya bagi dia adalah impedansi input rangkaian di depannya. Di belakangnya gitu ya. Jadi bagi Q1, RL-nya adalah impedansi input Q2. Bisa nyarinya, bisa. Impedansi input adalah paralel ini, dan paralel beta RE aksen tadi ya di PPT yang bab sebelumnya. Impedansi input itu paralel dengan dia, dapatlah dia RC kecil, penguatan yang pertama. Lalu kita bisa dapat penguatan pertama, penguatan kedua, dapat penguatan totalnya. Yang agak hati-hati adalah karena saya melibatkan RG. Kalau nggak ada RG nggak usah masalah. Tegangan ini akan sama dengan tegangan yang dikeluarkan. Tapi karena ada RG, bisa jadi tegangan dari sinyal generator tidak seutuhnya sama untuk dikuatkan. Karena ini akan menghasilkan pembagi tegangan antara RG dengan impedansi input Q2. Nah, itu harus agak hati-hati. Makanya akhirnya saya juga harus mencari impedansi input Q1. Kalau impedansi input Q2 harus, karena impedansi input Q2 saya butuhkan untuk menggantikan RL bagi dia. Impedansi input Q1 saya butuhkan untuk mencari bagaimana pembagi tegangan antara dia dengan RG. Kalau ada RG, kalau nggak ada RG, impedansi input pertama nggak perlu dicari. Karena sinyal input dari sinyal generator akan seutuhnya dikuatkan. Kalau tidak ada RG ya, karena itu berarti ideal. Nah, begitu kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Sisanya rumusnya sama saja ya, seperti yang tadi sudah didiskusikan. Contoh soalnya tolong diulang lagi, dikerjakan ulang. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa lebih fasih, bisa lebih siap ketika menghadapi UTS nanti. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya kuliah kita hari ini. Eh, Sampai ketemu hari